Semua berapi-api menyembah Tuhan. Ini modal yang besar bagi anak Tuhan. Amin. Baik saudara, hari ini waktu yang diberikan kepada saya akan sampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita menjadi orang Kristen bukan Kristen yang biasa. Amin. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa, maka ya kita akan biasa-biasa. Tapi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang militan, yang luar biasa, maka engkau harus membuat sebuah terobosan. Terobosan itu apa? Sesuatu yang baru yang belum pernah engkau lakukan. Itu namanya terobosan. Kalau engkau sudah melakukan hal yang biasa, itu bukan terobosan. Terobosan itu adalah sebuah tindakan nyata, real. Amin saudara. Jadi sesuatu yang baru yang Roh Kudus tuntun bagi saudara dan saya, ya. Karena kita akan punya terobosan itu macam-macam, berbeda-beda, satu orang dengan yang lain, sesuai dengan pesan yang Tuhan berikan. Biasanya terobosan akan muncul ketika saudara ada sebuah persoalan, masalah. Maka akan muncul di situ pesan yang Tuhan akan sampaikan buat kita. Kalau kita tidak bisa menangkap pesan itu, ya maaf, terobosannya nggak muncul. Betul ya? Ya. Jadi seperti kesaksian ibu tadi, karena hatinya sudah kembali menyatu dengan Tuhan. Itu terobosannya saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Hatinya pulih kembali bersama Tuhan. Maka mujizatnya terjadi. Ya, bisa mengalahkan semua rintangan, emosi, ya. Kemarahan, kejengkelan dan lain sebagainya. Ketika hatinya sudah menyatu dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara. Nah baik saudara. Jadi kalau berbicara terobosan, yang pertama ini saya berikan tema memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, banyak orang Kristen itu Kristen KTP saudara. Ya, ngerti firman Tuhan, banyak hafal ayat firman Tuhan, tapi hanya sebatas knowledge-nya, pengetahuannya, bukan dihidupi. Yang Tuhan mau firman Tuhan itu dihidupi. Seperti pujian tadi ya, bahwa hidupku menggenapi firman-Nya. Amin saudara. Jadi bukan karena kita tahu banyak firman Tuhan, rohani kita bagus, belum tentu. Tapi hidupi firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Bahwa persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Jadi harus memiliki persekutuan. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi penting saudara. Jadi sebagai orang Kristen yang pertama, kalau kita membuat terobosan, bangun dulu kekuatan di dalam kita. Amin. Kita menjadi deeper and stronger, ya. Menjadi kuat di dalam. Amin. Kuat berarti berakar, bersatu dengan Roh Kudus dan akan menjadi kuat, berakar, bertumbuh. Maka saudara akan bisa melakukan terobosan-terobosan. Amin saudara. Saudara akan dipakai Tuhan di luar apa yang kita pikirkan. Tapi masalah memang akan datang. Ya, tapi jangan takut saudara. Amin. Jangan takut dengan masalah. Karena kalau engkau punya masalah, engkau akan melihat mujizat. Siapa yang mau lihat mujizat terjadi? Hadapi masalahmu. Amin. Hadapi masalahmu saudara. Kalau kita nggak mau lihat mujizat, lari dari masalah. Ya. Nah jadi hubungan intim dengan Roh Kudus ini penting saudara. Banyak hamba Tuhan berhasil, orang Kristen yang berhasil karena punya hubungan intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu harus kita perlakukan secara pribadi karena dia pribadi. Coba kalau kita bicara pribadi, dia punya perasaan, kehendak, ingin disapa, ingin ditegur, ingin diajak bicara, ingin diajak curhat, diminta tolong. Jadi sejauh mana kita
memperlibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Pernah saudara curhat dengan Roh Kudus, ajak bicara dan lain sebagainya. Jadi penyembahan kita saudara akan naik ke puncak ketika Roh Kudus diistimewakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Penyembahan kita tidak akan naik ke puncak kalau Roh Kudus kita kesampingkan. Pujian mungkin sampai teriak-teriak, tengking-tengking, doa kenceng-kenceng, tapi kalau Roh Kudus tidak ditinggikan dalam hidup kita, hadiratnya tidak turun. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri dalam diri kita. Amin saudara. Jadi jangan pernah dikesampingkan. Jadi mengutamakan Roh Kudus itu langkah pertama, terobosan yang pertama. Amin. Jadi kembali dari sini kita harus kembali kepada dasar. Tahun 2017 saya ditegur oleh Roh Kudus. Waktu itu bangun pagi sekitar jam 4:30, tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat. Istri saya tidak kasih tahu. Ya. Putih aja semua, putih. Saya kucek-kucek putih. Padahal saya mau ke toilet, saya nggak berani ke toilet. Saya hanya di ruang tamu, duduk, berbaring di sofa dan berdoa. 5:30, saya berdoa terus, berdoa. Tuhan ini ada apa ini? Setan apa ini kok tiba-tiba mata saya menjadi putih semua? Putih nggak bisa lihat apa-apa. Dan ketika berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi pagi-pagi setelah saya beres-beres, duduk mau berangkat pelayanan, saya duduk, Roh Kudus berbicara. Libatkan Roh Kudus. Saya langsung ditegur sama Roh Kudus. Karena saya melayani Tuhan dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan pengalaman saya di masa lalu. Pengalaman saya yang di masa lalu yang kelihatannya hebat-hebat. Itu bukan karena saya, Roh Kudus bilang. Karena aku, kata Roh Kudus. Bukan karena kamu. Jadi saya ditegur Roh Kudus. Saudara, jangan nunggu ditegur Roh Kudus. Ya, amin saudara. Kalau butanya lama repot itu, ya. Kalau butanya lama repot ini ya. Karena kita cepat tanggap, minta ampun, Tuhan pulihkan. Ya. Nah, yang kedua, terobosan kedua, kita harus kalau sudah kuat di dalam, kita harus keluar, saudara. Keluar tuh kemana? Memang pertama kita mendoakan, menjadi pendoa. Semua kita dipanggil menjadi pendoa. Tapi langkah berikutnya, kita juga harus pergi keluar. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Ya. Dikatakan apa di sana? Pergilah, beritakanlah Injil kemana? Seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi nama siapa? Yesus. Dan berbicara dalam bahasa baru. Terus memegang ular, minum racun maut, tidak mati, tidak mendapat celaka, apalagi meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Ini action kita saudara. Kalau saudara sudah diperlengkapi, terobosan yang kedua, pergi, ikrarkan, nyatakan, wujudkan kuasa Allah dalam diri kita. Amin. Jangan disimpan buat kita sendiri. Ya, tadi kesaksian Ibu Hana ya, luar biasa saudara, mendoakan orang kemana-mana. Ya, yang lain mau seperti itu, punya hubungan dekat dengan Roh Kudus. Ya, karena saya tahu berarti Ibu Hana hubungan dekat dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus promosikan beliau. Ya, yang lain juga akan demikian dipromosikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang promosikan. Ya, bisa melalui Bu Maria, bisa melalui yang lain. Ya, jadi saudara, yang kedua ini terobosannya pergi keluar sana. Ya, jadi jangan di dalam terus. Udah kuat kok kita, udah berakar, udah bertumbuh. Masa di dalam terus, ya? Tanaman itu kalau udah berakar, bertunas, bertumbuh kemana? Ke atas, saudara. Nampak buah-buahnya, betul? Nah, jadi langkah yang kedua ini, saudara, sudah diperlengkapi, sudah diurapi Tuhan, dikasih kuasa oleh Roh Kudus. Ayo berkati orang-orang yang lain. Ada orang sakit, doakan. Ya Pak Pendi, ngusir setan. Ya, dia telepon. Ya, dia ngusir setan. Setannya pergi, doain orang, ya. Saya yakin saudara kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin.
tanda-tanda ini menyertai kita, kuasa itu menyertai kita, ya. Jadi inilah terobosan. Kalau kita mau membuat terobosan, Roh Kudus yang pertama, yang kedua, lakukan firman Tuhan ini. Amin, saudara. Yesus saja menerobos ke dunia ini, ya. Maka kita pun harus menerobos ke dunia luar, ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Dengan keterampilan yang Roh Kudus sudah berikan, kita semua dilengkapi dengan hikmat oleh Roh Kudus. Udah lakukan saja, tidak perlu training yang rumit-rumit, ya. Tidak perlu training yang rumit-rumit. Training perlu, tapi praktek itu juga penting, saudara, ya. Dengan Roh Kudus memimpin kita. Jadi kita diberi kuasa, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Kalaupun orang itu melawan kita, mau racuni kita, urusan dia, ya. Kalau kita dikasih makan, ya dimakan. Kalaupun ada racunnya, firman Tuhan bilang tidak akan mati. Amin, saudara. Tapi kalau sudah tahu itu ada racun, mendingan jangan dimakan. Ya, kalau sudah tahu, kalau belum tahu, ya nggak apa-apa kita makan, ya. Ya. Dan itu banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang pelayanan penjangkauan keluar ke suku kemana, diracuni, kopinya diracuni. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena firman Tuhan janji ini betul. Engkau tidak akan mati sekalipun minum racun. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau stres saudara minum baygon, ya mati, ya. Jangan, bukan begitu maksudnya, ya. Bukan begitu, ya. Nah, saudara, yang ketiga, terobosan yang ketiga, kontak iman. Jadi iman kita harus kontak kepada siapa? Pada Roh Kudus, ya. Banyak kita itu punya iman percaya, tapi percaya yang seperti apa? Nah, kita mau lihat, saudara, kontak iman dengan mata hati tertuju kepada Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Kontak iman, mata hati kita tertuju kepada Tuhan, berarti fokus, ya, fokus. Jadi bukan hanya sekedar percaya, terserah Tuhan lah, kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, Tuhan bilang kita yang harus punya iman. Tuhan itu berkuasa, ya, mau buat apa saja bisa. Tapi bagaimana kita buktikan iman kita sama Tuhan? Itu maksudnya, ada kontak iman, ya. Saya pernah bicara, ada seorang pendeta yang usianya 50 tahun, laki-laki. Kok kenapa engkau belum menikah sampai sekarang? Ya, dia jawab, itu terserah Tuhan saja sih, katanya. Aku sih siap saja, tapi Tuhan belum kasih. Oh gitu ya. Bukankah Tuhan bilang beranak cucu? Berarti kita suruh milih dong kok, saya bilang. Ya, terus dia bilang, ya terserah Tuhan, kalau Tuhan bilang aku menikah. Tuhan bilang beranak cucu, berarti disuruh menikah, saya bilang. Oh iya. Nah, dia mau menikah tapi katanya terserah Tuhan. Berarti dia nggak punya iman yang besar di sana. Sampai dia meninggal, ya, dia masih bujangan, ya. Tidak masalah, tetapi yang bermasalah dia tidak memelihara imannya. Dia mau menikah tapi nggak mencari. Terserah Tuhan sajalah, ya, nggak bisa. Itu bukan kontak iman namanya, saudara. Mempercayakan Tuhan saja, tapi bukan kontak iman. Nah, kontak iman itu apa? Mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Nah, iman inilah yang benar-benar menyelamatkan, iman yang benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada roh yang lain, bukan kepada Tuhan yang lain, kekuatan yang lain. Maaf, mungkin ada yang orang Kristen punya jimat-jimat, punya mantra-mantra, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Itu kenajisan di hadapan Tuhan. Tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Tuhan tidak perlu ditambahkan dengan ornamen-ornamen yang lain, ya, dengan unsur-unsur buatan manusia. Tuhan itu lebih berkuasa. Kita saja diciptakan Tuhan. Kenapa manusia menciptakan sesuatu untuk menambahkan kekuasaan Tuhan? No, tidak ada seperti itu. Amin, saudara. Dan ada banyak praktek-praktek di dunia gereja, ada ornamen-ornamen yang ditambahkan untuk memastikan kuasa Tuhan hadir. Itu tidak perlu, saudara. Tuhan itu berkuasa kok, ya. Tanpa ornamen buatan kita, dia hadir.
Ya, amin saudara. Yang penting hati kita. Nah, kita akan lihat di sini kontak iman. Saudara, ingat kisahnya perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan? Saudara pernah renungkan kisah ini, mungkin dengar cerita dari sekolah minggu, remaja sampai sekarang. Ya, saudara perhatikan tidak? Ya, bahwa di dalam Markus 5 ayat 24 sampai 43 di situ ada dua kisah. Yang pertama perempuan pendarahan 12 tahun dan seorang yang anaknya sakit dan mati, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah, di sini saya melihat ada terobosan-terobosan yang lahir dari imannya. Nah, ini saudara, terobosan itu lahir dari iman, bukan karena perintah. Ini nih perbedaannya. Kalau perintah berarti suatu tugas yang dikerjakan. Tapi kalau terobosan itu lahir dari imannya. Dia merespon kehadiran Tuhan, dia merespon maksudnya Tuhan, dan dia tanggap. Perempuan yang pendarahan 12 tahun dalam Markus 5 ayat 24 ini dikatakan apa? Bukankah dia sudah pergi kemana-mana? Betul ya? Berobat ke dukun, ke tabib, ke orang pinter, sampai hartanya ludes, hartanya habis. Penyakitnya sembuh enggak? Enggak. Ketika Yesus ada di sana, coba perhatikan dalam kisah itu. Ketika Yesus ada di sana di tengah kerumunan orang banyak, dia ingin mendatangin Yesus. Siapa yang suruh wanita ini pergi mendatangin Yesus? Bukankah itu lahir dari imannya? Ya, apa ada yang ngajarin sebelumnya? Perempuan, kalau kamu mau sembuh sentuh saja tuh jubahnya Yesus, nanti kamu sembuh loh. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada di cerita sebelumnya, betul nggak? Nggak ada. Lahir dari mana? Kontak iman. Ya, dia punya iman kepada Yesus sebagai juru selamat dan penyembuhnya, maka muncul kontak iman. Kontak imannya di mana? Asal ku jamah sama jubahnya, aku akan sembuh. Ini terobosan, saudara. Ya, terobosan yang diajarkan oleh siapa? Roh Kudus. Ya, bukan diajarkan oleh buku-buku, tapi lahir dari tuntunan Roh Kudus. Ya, sebelumnya ada yang ngajarin? Nggak ada. Tapi lahir ya dari kebutuhan imannya. Amin, saudara. Saya yakin ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, kira-kira yang menjamah jubah Yesus banyak nggak? Yang bersenggolan, berhempit-himpitan. Tapi Yesus berkata, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Dan murid-murid menjawab apa? Guru, bukankah di sini berdesak-desakan? Banyak orang yang menyentuh. Dan perempuan tadi langsung gemetar. Karena Yesus tahu tenaga supranaturalnya sudah mengalir ya kepada perempuan tadi. Dan energi mujizat kesembuhan terjadi. Amin, saudara. Ya, terjadinya karena apa? Kontak iman. Ya, kontak iman ini, saudara. Inilah yang saya maksud kontak iman. Jadi iman perempuan inilah yang dia pupuk, dia pelihara, dia yakin betul bahwa Yesus Tuhan yang menyelamatkan dan menyembuhkan dia. Maka mujizat terjadi. Amin, saudara. Mau mujizat terjadi? Miliki kontak iman bersama Tuhan. Katakan, bangun kontak iman. Bangun kontak iman. Ya, kontak iman inilah yang terus yang berikutnya lagi. Seorang di situ dikatakan apa? Kepala rumah ibadah yang anaknya sakit. Setelah Yesus menyembuhkan perempuan ini, lagi bercakap-cakap, datanglah kepala rumah ibadah. Dia memberi pesan, anaknya sakit dan sudah mati. Lalu dihalang-halangi oleh siapa? Murid-muridnya. Kamu ini ngapain? Anakmu sudah mati, jangan menyusahkan guru saya. Ya. Tapi Yesus tahu ada masalah di sini. Ya, masalahnya apa? Anaknya sakit, dikatakan hampir mati, tapi di ayat yang lain dikatakan sudah mati. Ya, dan Tuhan Yesus tahu ada masalah. Nah, yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat apa?
dia melakukan terobosan yang tidak mudah, menerobos para murid yang sudah menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus dan mengundang Yesus datang ke rumahnya. Ya, ini kan sebuah, tidak ada yang mengajarkan kepala rumah ibadah ini, betul ya? Ada yang mengajarkan sebelumnya? Itulah yang saya maksud kontak iman. Dia bisa memaknai perjumpaan dia dengan Yesus. Ya, lalu terjadilah saudara, dia menerobos banyak murid-murid, merobos orang berdesak-desakan, dan akhirnya saudara, Yesus bersedia datang ke rumahnya dan melakukan mujizat. Anaknya dibangkitkan, disembuhkan. Nah saudara, inilah terobosan-terobosan yang harus kita buat ya. Jadi yang terakhir, terobosan keempat, ketaatan kepada firman-Nya. Ya, ketaatan kepada firman-Nya. Ini kita belajar dari Janda Sarfat 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Masalahnya yang terjadi di sana apa saudara? Masalah umum, kekeringan, kelaparan di mana-mana, kesulitan mendapat makanan dan lain sebagainya. Nah, masalah Janda Sarfat apa? Tidak ada roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Setelah dimasak satu kali, untuk dia dan untuk anaknya, mereka akan mati. Ini masalahnya. Saudara, masalahnya sampai segitu enggak? Berasnya tinggal segimpit, itu ya, minyaknya tinggal sedikit. Masih ada beras di rumah kan? Masalahmu belum begitu berat. Ya. Masih bisa makan? Masalahmu belum berat. Tapi kita lihat saudara, seberat apapun masalahnya di sini, terobosan yang dibuat apa? Nah, kita dengarkan. Saya nggak bacakan ayat ini panjang karena kita durasi waktu. Ya, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14 dikatakan, janda ini mendengarkan perkataan Nabi Tuhan. Jadi dengarkan perkataan firman Tuhan. Amin saudara. Mau terobosan? Dengarkan. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Dengan cara apa? Mendahulukan Nabi Tuhan. Nabi Elia berkata, buatlah dulu itu bagiku, dan setelah itu buatlah bagimu dan bagi anak-anakmu. Kira-kira logika kita masuk nggak? Logika masuk nggak saudara? Ini sekali masak loh. Buat aku dan anakku aja nggak cukup, kok disuruh buat dulu sama Elia. Ya. Nah, inilah saudara kontak iman tadi, kontak iman. Jadi di sini poin yang terobosan ini adalah ketaatan kepada firman, perkataan Nabi, perkataan firman Tuhan. Jadi janda ini dalam keadaannya, dalam masalahnya dia pasrah kepada Tuhan. Pertama dia dengarkan Nabi, dia mengutamakan Tuhan, dan kita lihat hasilnya saudara. Hasil terobosannya apa? Ketika Nabi Elia berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis sampai hujan turun ke bumi. Wah, lalu janda ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia masak buat Elia dulu, maka tepung itu tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis. Bukankah itu mujizat? Sampai kapan? Sampai hujan turun ke bumi. Lama nggak itu? Lama saudara. Nah, itu hasilnya saudara. Nah, kasih dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Jika kita melakukan kasih, maka kita harus mengerjakan ketaatan juga. Amin saudara. Jadi inilah terobosan-terobosan yang harus dibuat, lahir ya dari iman kita, menghidupi iman kita. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Mungkin durasi waktunya sudah cukup ya. Nah, jadi kesimpulannya saudara, hasil dari terobosan yang kita buat, ada harapan baru. Amin. Harapan baru berarti apa? Doamu dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, tahan uji. Ya, itu hasil dari kalau saudara melakukan terobosan, saudara menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan menghadapi masalah. Yang ketiga, kemenangan iman. Betul ya? Saudara akan menjadi pemenang-pemenang di dalam iman. Saudara punya masalah,
Istri saya tadi bilang ada masalah, kami punya masalah, tapi Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi mari firman Tuhan yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Tapi ingat saudara, bersekutu dengan Roh Kudus, miliki kontak iman, ya, ketaatan kepada firman-Nya, dan biarlah ini mendasari hidup kita sehingga ada terobosan-terobosan baru yang Roh Kudus kerjakan, yang Roh Kudus pesankan. Kalau Roh Kudus bilang kau bertobat, ya harus bertobat. Akui dosa-dosa kita, akui kesalahan kita, maka akan ada pemulihan. Jangan gengsi sama Tuhan, jangan gengsi sama Roh Kudus. Kalau dinasihati teman, dinasihati siapa, dengarin. Kalau memang itu benar, kita lakukan kesalahan, berdoa minta ampun sama Tuhan, maka akan ada pemulihan secara pribadi dan mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin, puji Tuhan. Kita akan berdoa ya. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami sampaikan secara singkat pada kesempatan ini, bahwa hidup kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang militan dengan terobosan-terobosan baru yang Roh Kudus kerjakan kepada kami, yang Roh Kudus perintahkan kepada kami, sehingga iman kami dibangun, kami semakin dalam berakar bersama Kristus dan bertumbuh berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dan kami akan melihat karya Tuhan yang besar, mujizat-mujizat terjadi dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.